Selamat siang, perkenalkan nama saya Florencia Riahta Tarigan, NPM 1917-051011 dari kelas A. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai perception algoritma dan logistic classification dengan Python. Algoritma perception itu merupakan salah satu jaringan lapis yang paling dasar yang digunakan untuk klasifikasi biner. Algoritma perception juga terinspirasi oleh unit pemrosesan dasar di otak yang disebut juga dengan neuron dan bagaimana memproses sinyal. Itu ditemukan oleh Frank Rosenberg menggunakan neuron MC Crude-Pitts dari temuan HEP. Berikut adalah contoh program untuk algoritma perception. Pertama, kita import dulu datasetnya, kemudian kita juga import plotnya. Lalu kita tentukan jumlah sampel datanya itu ada 150, kemudian cluster dan random state-nya. Seterusnya kita melakukan proses plotting sehingga ditemukan random klasifikasi datanya dengan dua kelas, yang warna hijau dengan warna biru, warna merah dengan warna biru. Untuk regresi linear, hipotesis itu yaitu Y-hat adalah theta X. Kemudian untuk klasifikasi biner dalam regresi logistik, itu perlu menampilkan probabilitas antara 0 dan 1. Jadi memodifikasi hipotesis dengan sigmoid, dalam hal ini menerapkan fungsi sigmoid, yaitu produk titik dari fitur dan parameter input perlu menekan output antara 0 dan 1. Algoritma perception ini juga terdapat fungsi langkah satuan yang didefinisikan sebagai berikut, di mana nilai h theta x itu sama dengan nilai g theta pangkat t dikalikan dengan x, di mana nilai gx itu untuk dia nilainya 1 ketika nilai z itu lebih besar sama dengan 0, ketika nilainya 0 jika nilai z itu lebih kecil dari 0. Tidak seperti regresi logistik yang menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1, perception juga menghasilkan nilai yang tepat 0 atau 1. Fungsi ini mengatakan bahwa jika output yaitu theta x itu lebih besar atau sama dengan 0, maka model akan mengklasifikasikan satu yang berwarna merah, misalkan tadi di gambar ini, dan jika output kurang dari 0, model akan diklasifikasikan di sini dia berwarna biru. Dan begitulah klasifikasi dari algoritma persepsi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan fungsi unit step. Di sini terdapat grafik ya. Kita dapat melihat untuk nilai z lebih besar sama dengan 0, nilai g di dalam z itu sama dengan 1, dan untuk nilai z lebih kecil dari 0, nilai g di dalam z itu sama dengan 0. Untuk kode programnya, berikut adalah kode program dari fungsi langkah atau unit step. Kita definisikan dulu step function, yaitu untuk nilai z dengan aturan ketika nilainya itu 1, maka nilai z itu harus lebih besar dari 0. Selain itu nilainya adalah 0. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan persepsi dengan neural net. Persepsi secara visual dapat kita lihat di gambar di atas ini. Untuk setiap contoh pelatihan, pertama-tama kita ambil produk titik dari fitur dan parameter input yaitu theta, kemudian kita terapkan fungsi unit step untuk membuat prediksi. Di sini kita menggunakan fungsi Y-hat. Dan jika prediksi salah satu, dengan kata lain model telah salah mengklasifikasikan contoh, maka kita dapat membuat pembaharuan untuk parameter theta. Hal tersebut tidak mempengaruhi ketika prediksi benar atau sama dengan nilai true, yaitu nilai target Y. Selanjutnya aturan pembaharuan perseptron. Di sini terdapat suatu fungsi, di mana fungsi algoritma perseptron ini mungkin terlihat mirip dengan regresi logistik. Sebenarnya adalah jenis algoritma yang sangat berbeda, karena sulit untuk memberikan prediksi perseptron dengan interpretasi probabilistik yang berarti menurunkan perseptron sebagai algoritma estimasi kemungkinan maksimum. Contoh programnya sebagai berikut. Ini untuk aturan pembaharuan perseptron, di mana kita memerlukan nilai X sebagai input, kemudian nilai Y sebagai label atau target, nilai RR itu sebagai learning rate, kemudian ada dinamakan epoch itu sebagai jumlah daripada iterasi, nilai M itu sebagai jumlah daripada contoh training, kemudian nilai N itu jumlah fiturnya tuh.
Kemudian kita inisialisasi theta ke nilai 0. Lalu terdapat list yang kosong untuk melihat berapa banyak contoh yang tidak terklasifikasi dari beberapa iterasi. Lalu ada beberapa variabel yang tidak terklasifikasi, kemudian kita lakukan perulangan. Lalu kita masukkan fungsi nilai 1 itu sebagai bias. Lalu kita hitung kembali prediksinya atau hipotesisnya. Lalu kita perbaharui contoh yang tidak terklasifikasi. Kemudian kita tambahkan jumlah yang tidak terklasifikasi tadi di setiap iterasi. Lalu kita kembalikan nilai theta dan nilai yang tidak terklasifikasi tadi. Selanjutnya memplot batas keputusan. Ketika nilai Y sama dengan 1, yaitu nilai Y hat itu lebih besar sama dengan 0. Namun jika nilai Y sama dengan 0, itu ketika nilai Y hat itu lebih kecil dari 0. Jadi nilai theta X atau keluarannya ini akan menjadi 0 jika batas keputusannya itu berhasil memplot batas keputusan yang memiliki dua fitur di X. Misalkan contohnya sebagai berikut. Memplot batas keputusan, di sini kita buat fungsinya di mana nilai X itu input dan theta itu parameter. Lalu kita lakukan proses nilai mx tambah c, yaitu nilai theta 0 kali x0 tambah theta 1 kali x1 tambah theta 2 kali x2. Lalu kita solving untuk mendapatkan nilai m dan c. Selanjutnya kita lakukan plotting. Berikutnya pelatihan dan perencanaan. Untuk kode programnya, di sini kita lakukan pelatihan persepsi algoritma. Pertama kita harus mengimport library NumPy ya sebagai NumPy. Lalu di sini sudah kita menemukan dua persepsi yang berbeda, yaitu berwarna merah dan berwarna biru yang terpisahkan oleh satu garis. Berarti dengan adanya gambar ini kita berhasil mendapatkan persepsi itu sekitar 100% karena kita berhasil memisahkan antara dua persepsi. Keterbatasan algoritma perception itu ada dua. Yang pertama itu hanya dapat mengklasifikasikan linear, tidak dapat secara memisahkan data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Kemudian algoritma ini hanya digunakan untuk masalah klasifikasi biner. Membangun regresi logistik dengan Python langkah demi langkah. Ini untuk materi yang kedua. Apa itu regresi logistik? Regresi logistik itu adalah algoritma klasifikasi machine learning yang digunakan untuk memprediksi probabilitas variabel dependen. Dalam regresi logistik, variabel dependen adalah variabel biner yang berisi data berkode 1 yang artinya ya atau berhasil, atau 0 yang artinya itu tidak atau gagal. Dengan kata lain, model regresi logistik itu memprediksi ketika nilai Y itu sama dengan 1 sebagai fungsi dari X. Asumsi regresi logistik. Regresi logistik biner membutuhkan variabel dependen sebagai biner. Untuk regresi biner, faktor level 1 dari variabel dependen harus mewakili hasil yang diinginkan. Hanya variabel bermakna yang harus dimasukkan. Kemudian variabel dependen itu harus independen antara satu dengan yang lain, yang artinya model itu harus memiliki sedikit atau tidak ada multikolomaritas. Variabel independen secara linear terkait dengan peluang log. Regresi logistik membutuhkan ukuran sampel. Kumpulan data berasal dari repositori pembelajaran UC, dan ini terkait dengan pemasaran langsung dari lembaga perbankan Portugis. Tujuan pengklasifikasi ini adalah memprediksi apakah klien akan berlangganan, di mana nilai itu 1 atau 0 ke deposito berjangka atau variabel Y. Perhatikan contoh berikut yang kode program. Di sini kita melakukan import terlebih dahulu beberapa library seperti Pandas, NumPy, sklearn, Matplotlib, Seaborns. Lalu kita masukkan datanya. Data yang kita pakai itu ada bank.csv. Ini datanya itu sebagai berikut ya. Ini data-datanya. Kemudian di sini ada beberapa variabel, ada dia ini beberapa dari sini itu termasuk variabel masukan. Lalu kita ambil datanya, data yang paling atas ya, data head itu sekitar 5 baris. Tadi itu ada beberapa variabel ya, ada namanya variabel masukan. Age itu yang berarti umur atau angka,
Lalu job itu jenis pekerjaan, kategorinya itu ada banyak, ada admin, kerak biru, wirausahawan, pembantu, rumah tangga, manajemen, sampai ada yang menganggur dan tidak diketahui. Lalu ada marital, ini merupakan status perkawinan. Education, ini merupakan pendidikan ya. Default itu merupakan kredit secara default, kategorinya itu ada tidak dan tidak diketahui. Housing, apakah memiliki pinjaman perumahan. Lalu nartim, apakah memiliki pinjaman pribadi. Kontak itu jenis komunikasi. Month itu kontak terakhir bulan dalam setahun. Kemudian ada day of week, hari kontak terakhir dalam seminggu. Ada durasi kontak terakhir dalam detik. Ada campaign, ini merupakan jumlah kontak yang dilakukan selama campaign itu untuk klien. Ada P-days, itu jumlah hari yang berlalu setelah klien terakhir dihubungi. Previous, ini merupakan jumlah kontak yang dilakukan sebelum kampanye. P-outcome, ini merupakan hasil dari kampanye pemasaran sebelumnya. EMP-var.rate, ini merupakan tingkat variasi pekerjaan. Cons-price.idx, ini merupakan indeks harga konsumen. Cons.confuse.idx, ini merupakan EMT.var.rate, ini merupakan tingkat variasi pekerjaan. Cons.price.idx, ini merupakan indeks harga konsumen. Cons.confuse.idx, ini merupakan indeks kepercayaan konsumen. EUBOR 3M, ini merupakan tarif EUBOR selama 3 bulan. NR.employee, ini merupakan jumlah karyawan. Kemudian ada yang dinamakan dengan variabel prediksi, ini merupakan target yang diinginkan. Target yang diinginkan itu adalah Y, apakah klien itu telah berlangganan deposito secara berjangka yang memiliki dua nilai, yaitu 1 dan 0. 1 itu yang berarti iya, 0 yang berarti tidak. Kolom pendidikan dari dataset ini memiliki banyak kategori dan kita perlu mengurangi kategori untuk pemodelan yang lebih baik. Kolom pendidikan ini memiliki kategorinya itu sebagai berikut ya. Berikut untuk program kategori dalam kolom pendidikan. Di sini terdapat misalnya kita ambil ya kategorinya itu ada basic 4, ada yang unknown, university degree, high school, kemudian ada yang basic 6, basic 9. Jadi kita juga bisa membuat kelompok ya, basic 4, basic 9 dengan basic 6 tadi. Kita bakal buat dia base dia dengan catatan basic saja. Jadi yang basic 4, basic 9 dan basic 6 tadi diganti menjadi basic. Selanjutnya ada eksplorasi data. Untuk eksplorasi data ada programnya itu sebagai berikut ya. Dimana nilai data Y kita klasifikasikan. Untuk nilai 0 itu ada 3648, untuk 1 itu 4640. Lalu kita juga bisa memplot ya untuk data eksplorasi. Jadi ketika kita memperoleh kode program tadi, persentase yang tidak berlangganan terdapat presentasi yang tidak berlangganan itu sekitar 88,73, sedangkan presentasi yang berlangganan itu ada 11,26. Namun kelas ini tidak seimbang dan rasio instansi tanpa berlangganan itu hanya berbanding 89 dibanding 11. Itu terlalu tinggi. Kemudian kita bisa menyimbangkan beberapa kelas. Mari kita lakukan beberapa eksplorasi data lagi. Dimana di sini kita ambil nilai datanya yaitu Y. Kemudian ini bisa kita eksploitasi lagi. Dan ini merupakan hasil eksploitasinya. Untuk pengamatan kode program tadi, rata-rata usia nasabah yang membeli deposito berjangka lebih tinggi itu dibandingkan dengan nasabah yang tidak membeli. Kemudian ada P-days, itu hari sejak pelanggan terakhir dihubungi, itu dapat dimengerti lebih rendah daripada pelanggan yang membelinya. Semakin rendah hari, semakin baik memori panggilan terakhir dan karenanya semakin baik peluang penjualan. Yang ketiga, anehnya campaign atau kampanye ini, jumlah kontak atau panggilan yang dilakukan selama kampanye saat ini lebih rendah untuk pelanggan yang memiliki deposito berjangka. Sehingga dapat dihitung rata-rata kategoris untuk pendidikan dan juga status perkawinan ya, untuk mendapatkan pengertian yang lebih rinci dengan data. Untuk kode programnya ini
Ini kita bisa dapat mengklasifikasinya berdasarkan perkawinan yang ini. Lalu kita juga bisa mengklasifikasinya berdasarkan pendidikan. Lalu kita di sini memvisualisasi data. Ada beberapa visualisasi data, diantaranya ini yang pertama, visualisasi data untuk frekuensi daripada pekerjaan. Dapat kita lihat yang pekerjaan sebagai admin, wirausaha, kemudian sebagai ibu rumah tangga, adapun yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Lalu kita juga bisa melihat status perkawinan jika dibandingkan dengan dari grafik sebelumnya. Itu didapatkan bahwa frekuensi pembelian deposit itu sangat tergantung pada jabatan. Dengan demikian, jabatan dapat menjadi predikator yang baik dalam variabel hasil. Selanjutnya untuk program yang kedua, untuk membandingkan antara status perkawinan. Status perkawinan dengan pendapatan di sini hampir sama ya. Dimana dalam hal ini dapat kita katakan bahwa status perkawinan tampaknya bukan menjadi predikator yang kuat untuk variabel hasil. Kemudian kita juga dapat membandingkan edukasi dengan variabel hasil. Di sini didapatkan bahwa pendidikan itu merupakan predikator yang baik untuk variabel hasil karena dia tidak sama perbandingan, tidak setara ya. Kalau ini kan tadi kan setara perbandingannya. Selanjutnya kita juga dapat membandingkan frekuensi daripada hari dalam setiap minggu. Di sini kita dapatkan bahwa seminggu itu mungkin bukan predikator yang baik untuk variabel hasil karena tidak nilainya itu hampir sama, jadi sulit membandingkannya. Lalu terdapat frekuensi dalam 1 bulan. Di sini kita dapatkan bahwa bulan itu merupakan predikator yang baik untuk variabel hasil. Ini bisa kita bandingkan karena nilainya itu tidak hampir sama. Lalu ada histogram untuk umur. Di sini kita dapatkan bahwa sebagian besar nasabah bank itu dikumpulkan data itu berusia antara 30 sampai 40 tahun. Ini datanya paling tinggi itu antara 30 sampai 40 tahun. Kemudian kita juga bisa memvisualisasi data dengan outcome ya. Outcome itu menjadi predikator yang baik untuk variabel hasil. Selanjutnya kita bisa membuat variabel dampai. Itu variabel yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Untuk kode programnya itu sebagai berikut. Misalnya kita visualisasi beberapa variabel, ada diajak, material, education, default, housing. Kemudian kita dapatkan dia data finalnya itu untuk variabel dampai sebagai berikut ya. Lalu kita juga bisa melakukan pengambilan sampel menggunakan smooth. Ini digunakan untuk pengambilan sampel yang berlebih. Pada level tinggi, smooth ini bekerja dengan membuat sampel sintetis dari kelas minor, alih-alih membuat salinan. Secara acak ini memilih salah satu dari Kinnear-Snakeborn. Ini salah satu pendekatan dengan machine learning dan menggunakannya untuk membuat pengamatan baru yang serupa tetapi diubah secara acak. Ini merupakan kode buat oversampling using smooth. Data finalnya itu ada berupa Y tadi, variabel hasil. Kemudian yang kita dapatkan di sini nilai oversample datanya itu 51134. Kemudian nilai yang tidak berlangganan itu ada 25.567. Yang berlangganan itu ada 25.567. Lalu proporsi untuk yang tidak berlangganan dan yang berlangganan itu sekitar 0,5. Selanjutnya sekarang kita memiliki data yang seimbang ya. Tadi kan nilainya pertama tadi kan belum seimbang, sekarang sudah seimbang, nilainya itu 0,5 dan 0,5 yang secara tidak terdefault dengan yang tidak terdefault dengan yang terdefault, itu nilainya sama 0,5.
Karena dengan oversampling itu hanya terdapat data pelatihan, tidak ada informasi dalam pengujian yang digunakan untuk membuat pengamatan sintetis. Oleh karena itu, tidak ada informasi yang akan mengalir dari data pengujian ke pelatihan modelnya. Selanjutnya ada penghapusan fitur rekursif. Ini didasarkan pada gagasan yang berulang kali membangun model dan memilih fitur yang berkinerja terbaik atau terburuk. Berikut adalah contoh program daripada eliminasi rekursif. Kita import beberapa library. Di sini kita mendapatkan total nilai true dan false-nya, dan juga nilai variabel x dan y. Kemudian kita juga bisa menerapkan model atau implementasi model ya. Untuk program, ini adalah program dari implementasi model. Di sini kita mendapatkan nilainya itu 0,455664, itu dia lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu kita juga bisa menghapus nanti beberapa variabel ya. Dengan iterasinya itu ada 7. Nah, di sini determinasi itu sukses ya, yaitu melebihi dari 0,5. Lalu di sini juga kita buat tentang pemasangan model regresi logistik. Pemasangan model regresi logistik ini kita ambil beberapa library, ada Scalon, linear model, dan juga Scalon. Di ini didapatkan akurasi logistik regressionnya itu 0,83 atau sekitar 83%. Kemudian ada matriks confuse matrix ya. Ini juga kita import beberapa variabel sehingga didapatkan confuse matrix itu 6852, 814, 1720, 5955. Hasilnya memberitahu bahwa kita memiliki yang benar itu sekitar 6.850 ditambah 5.955 prediksi, dan prediksi yang salah itu sekitar 1.720 ditambah 814. Kemudian kita juga bisa menghitung presisi, recall, F-measure, dan juga supportnya. Presisi adalah rasio di mana nilai TP adalah jumlah positif daripada FP jumlah positif palsu. Presisi secara intuitif itu adalah kemampuan pengklasifikasian untuk tidak melabeli sampel secara positif jika negatif. Penarikan kembali nilai rasio adalah jumlah positif yang benar dan Fn jumlah negatif yang palsu. Dengan interpretasi dari keseluruhan tes set, 83% itu dari term deposit yang dipromosikan adalah term deposit yang disukai pelanggan. Dalam artian 83% deposito berjangka pilihan nasabah yang dipromosikan. Kita juga bisa melihat kurvanya ya. Untuk kurva ROC ini merupakan alat umum yang digunakan untuk pengklasifikasian biner. Garis putus-putus ini merupakan klasifikasi secara acak dan juga pengklasifikasi yang baik berdasarkan garis ya. Garis ini merupakan sudutnya ini nanti. Didapatkan di sini nilai logistik regression itu 0,83 ya tadi. Mungkin sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.